di sekitar pabrik. Sekarang banyak pabrik yang sudah dibangun dan tidak sedikit yang membuang limbahnya tanpa diolah ulang. Ini menyebabkan lingkungan sekitarnya menyebabkan tercemar. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya lingkungan oleh zat yang tidak seharusnya ada pada lingkungan itu, yang menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya fungsi dari lingkungan itu. Nah, zat pencemar itu disebut polutan. Sesuatu dikatakan polutan jika melebihi batas ketentuan, tidak tepat dalam waktu dan tempat. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Kali ini kami akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah ialah kondisi di mana tercemar tanah baik di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Terdapat 2 faktor teman-teman, yaitu faktor manusia, yaitu faktor di mana banyak manusia membuang sampah saat sembarangan. Yang kedua itu faktor alamiah, yaitu faktor yang disebabkan karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada tanah tersebut. Pencemaran ini menjadi salah satu topik trending yang paling serius ya teman-teman, karena berdampak pada kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Polusi tanah ini terjadi akibat adanya pengendapan limbah padat maupun limbah cair yang mencemari tanah maupun mencemari air tersebut. Penyebab pencemaran tanah. 1. Limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang proses penguraiannya tidak lama seperti limbah rumah tangga. Sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang proses penguraiannya cukup lama seperti segala macam plastik, kaleng botol bekas, dan sebagainya yang bukan berasal dari bahan organik. 2. Limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ini berupa air bekas mencuci piring, mencuci baju, bekas deterjen, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah padat ini merupakan daun plastik, kertas, dan lain sebagainya. 3. Limbah pertanian. Bahan berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan pertanian berupa pupuk kimia dan pestisida. Zat tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak struktur dan jaringan-jaringan di tanah. Lama-kelamaan, tanah tersebut tidak cocok lagi untuk kegiatan bertani dan bercocok tanam. 4. Kebakaran hutan. Hal ini disebabkan karena zat-zat penting yang terkandung di dalam tanah telah mati akibat terbakar oleh api. 5. Bencana alam, seperti banjir. Karena banjir, lapisan unsur hara di dalam tanah perlahan-lahan menghilang oleh arus dari air. Lalu gunung meletus. Tanah yang terselimuti abu vulkanik, pasir, dan material lainnya dari gunung berapi bisa menyebabkan kekeringan. Tapi setelah keadaan berubah menjadi normal kembali, tanah yang tertutup akan berubah menjadi lebih subur dan gembur seiring berjalannya waktu. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, terhadap kesehatan. Banyak sekali permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran tanah. Salah satunya yaitu penghirupan gas. Gas ini berasal dari tanah yang bergerak perlahan ke atas atau dari berbagai benda yang terangkut oleh berbagai macam aktivitas manusia. Pencemaran tanah ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya seperti sakit kepala, mual, iritasi kulit yang masih tergolong ringan, iritasi mata, dan gangguan pernapasan. Kondisi serius lainnya seperti penyumbatan di neuromuskulus, kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem. Tanah merupakan elemen yang paling mudah melakukan perubahan pada kandungan kimiawi. Bahkan pada faktanya, tidak hanya kandungan kimiawinya saja, tetapi struktur tanah juga mudah untuk melakukan perubahan. Tentu saja perubahan ini memberikan efek pada metabolisme organisme yang berada di dalam tanah. Jika organisme berkurang, maka dapat berdampak pada ekosistem yang akhirnya memutus rantai makanan. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesuburan tanah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan hilang atau tidak adanya biota-biota dan mikroflora yang berada dalam tanah. Hal ini sangat merugikan karena tanah
tidak segembur dan sesubur sedia kala, yang mengakibatkan kesuburan tanah menurun. Sekarang sedang berada di salah satu TPS di Desa Tobat. Saya menunjukkan salah satu contoh pencemaran tanah. Terdapat banyak sampah plastik yang sulit diuraikan. Setelah kami melakukan observasi di beberapa tempat, salah satunya di TPS ini, kami menyimpulkan banyak dari pencemaran tanah di daerah Balaraja disebabkan oleh banyaknya limbah anorganik berupa sampah plastik. Solusi pencemaran tanah: 1. Menghindari aktivitas pertanian berlebihan, yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. 2. Mengurangi waste footprint terhadap manusia. Waste footprint merupakan limbah berupa sampah yang sulit terurai, contohnya seperti sampah plastik. Hal ini bisa dikurangi dengan melakukan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. 3. Pencucian tanah dengan menggunakan air bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan yang belum terkontaminasi. 4. Bioremediasi merupakan pengolahan limbah baik limbah organik maupun anorganik dengan bantuan mikroorganisme yang memiliki kemampuan menyuburkan tanah. 5. Kurangi barang kemasan. 6. Berhenti membuang sampah di tanah. Biasakan buang sampah pada tempatnya dan pisahkan berdasarkan jenisnya. 7. Berkebun organik dan biasakan makan makanan organik. Dengan begitu bukan hanya tanah saja yang sehat, tapi tubuh kita juga ikut sehat.